Selamat malam Mem Herlina, selamat malam teman-teman. Saya Yohanes Joni dari Prodi Bahasa Inggris. Saya ingin memaparkan jawaban saya pertanyaan sesuai UAS. Pertanyaan pertama, analisis perbedaan dan persamaan kurikulum di berbagai negara. Yang pertama, kurikulum di Indonesia. Di Indonesia pertama ada kurikulum tahun 1947, menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain, yang diutamakan pendidikan Batak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Yang kedua, kurikulum tahun 1952, menekankan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, dan moral. Mata pelajaran yang diajarkan di sini adalah moral, kecerdasan emosional, artistik, kepikiran atau keterampilan, dan jasmania. Kurikulum tahun 1968, menekankan pada perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tujuannya dalam upaya membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum tahun 1975, menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang berikut, kurikulum tahun 1984, menekankan pada proses skill approach. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dengan sistem cara belajar siswa aktif atau student active learning. Kurikulum tahun 1994 dan kurikulum tahun 1999, menekankan pada semua materi pelajaran di mana ada perubahan dari sistem semester ke sistem caturwulan. Kurikulum tahun 2002, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum tahun 2003, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan. Kurikulum tahun 2005, di mana terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pemerintah telah menggiring pelaku pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan. Kurikulum tahun 2013, menekankan rasa kemandirian pada siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan oleh guru. Kurikulum ini juga termasuk memberatkan siswa untuk mencari guru les privat. Kurikulum ini menekankan agar siswa selalu mencari informasi yang belum diketahui oleh siswanya, agar ilmu itu tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi bisa mencapai di lingkungan kurikulum di Singapura. Sistem
Sistem pendidikan di Singapura didasarkan pada pemikiran bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik. Singapura memakai pendekatan yang fleksibel untuk membantu perkembangan potensi para siswa. Singapura mengadopsi sistem pendidikan negara Inggris, di mana di sini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Sedikit kemiripan dengan K13 di Indonesia, di mana siswa belajar mandiri dan mengasah bakat dan kemampuannya. Namun di Indonesia tidak secara fokus dalam mata pelajaran tertentu, namun ada pembagian jurusan sesuai bakat dan minat siswa. Kalau di Singapura, setiap siswa fokus akan mata pelajaran seperti pelajaran matematika, di mana siswa tersebut secara monoton memahami subjek tersebut. Yang ketiga, kurikulum di Belanda. Pendidikan di Belanda bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Belanda dan juga mencetak generasi muda yang intelek dalam segala bidang untuk menjadi penerus bangsa. Sistem pengajaran sama seperti di Indonesia, ada jenjang SD, SMP, SMA, dan kejuruan. Di Belanda, sistem pendidikan secara sentralisasi, artinya satu pemerintahan yang mengelola. Di Belanda, murid tidak membayar uang sekolah, sama halnya di Indonesia. Pada sekolah negeri yang bebas tidak membayar uang SPP. Di Belanda, sistem kenaikan kelas secara otomatis dari grade 1 sampai grade lebih tinggi. Sama halnya seperti di Indonesia, namun di Indonesia, jika siswa tidak memenuhi kriteria, maka akan tinggal kelas. Perolehan ijazah SD sama seperti kita di Indonesia, di mana siswa menyelesaikan 6 tahun di SD. Di Belanda, siswa SD boleh ikut ujian atau tidak, atau ini secara opsional. Ujian nasional untuk siswa SMA tidak dibuat secara penting atau sulit, di mana soal dibuat secara esai dan siswa boleh membawa kamus saat ujian. Di Indonesia, siswa dilarang bawa buku saat ujian kecuali alat tulis menulis dan ujian dibuat secara pilihan ganda. Mengenai ujian sekolah, di Belanda memiliki dua ujian, yakni ujian sekolah dan ujian yang bersifat nasional. Sama halnya dengan Indonesia, di mana ada ujian sekolah dan ujian nasional yang dilakukan secara serentak. Jenjang perguruan tinggi sama halnya di Indonesia yakni 4 tahun. Namun di Belanda, di tahun pertama, para mahasiswa diadakan ujian apakah mereka bisa lanjut untuk mengikuti kelas lanjutan di universitas, dan setiap fakultas membentuk panitia ujian sendiri. Namun di Indonesia, kita membentuk panitia umum untuk membawai semua program studi. 4. Kurikulum di Inggris. Pendidikan di Inggris mewajibkan siswanya di usia 5-16 tahun adalah sama seperti sistem wajib belajar bagi siswa Indonesia. Negara Inggris menyediakan sekolah gratis bagi siswa. Sama halnya di Indonesia, hanya pada sekolah negeri atau pemerintahan. Di Inggris, orang tua diberikan kebebasan untuk mendidik anak didik mereka. Di Inggris, tahun ajaran baru dimulai awal September. Jika di Indonesia, kita mulai awal atau pertengahan Juli. Di Inggris, siswa mengalami tes kurikulum dengan menggunakan sistem nasional dan siswa wajib mengikutinya. Kalau di Indonesia, kita tidak ada tes kurikulum kecuali tes akhir kelas. Di Inggris juga ada homeschooling, sama halnya di Indonesia, namun di Indonesia hanya sebagian kecil saja yang melakukan homeschooling. Kurikulum di Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara Asia kedua memiliki pendidikan terbaik setelah Finlandia. Pemerintah Korea Selatan menyediakan akses internet kepada siswanya untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Di Indonesia baru-baru ini ada bantuan pulsa untuk siswa, namun tidak semua siswa yang mendapatkannya. Di Korea Selatan, mereka mewajibkan siswa untuk belajar matematika dan sains ini sebagai prioritas, serta memperbanyak kegiatan aktif dalam membaca untuk memperluas wawasan siswa. Di Indonesia, semua siswa wajib memahami semua mata pelajaran.
dan literasi baru-baru ini diadakan dalam proses belajar mengajar di saat pandemik atau online. Nilai disiplin dan kemandirian yang sangat tinggi di Korea Selatan sangat berbeda dengan di Indonesia, di mana belajar meski di 6. Kurikulum di Amerika Serikat. Kurikulum di Amerika Serikat sangat mirip dengan Indonesia. Dalam satu rombongan belajar terdiri dari 20-30 siswa. Guru-guru di Amerika dibekali dengan pengetahuan dan perkembangan psikologis. Namun di Indonesia, setiap guru dengan lulusan program studi dan lulusan dengan pendidikan guru adalah menjadi seorang pengajar. Di Indonesia, satu-satu boleh mengajar dengan mampu bidang studi yang sesuai. Di Amerika ada mata pelajaran wajib seperti IPA, matematika, bahasa Inggris, olahraga adalah sama seperti pelajaran di Indonesia. Namun di Amerika ada mata pelajaran diajarkan secara wajib. Di Indonesia siswa belajar sesuai dengan jurusan pilihan mereka masing-masing, yakni jurusan IPA atau IPS. Seni dan komputer diajarkan secara wajib di Amerika, namun di Indonesia siswa diajarkan sebagai mata pelajaran ekstrakurikuler atau pilihan bebas. Ketujuh, kurikulum di Thailand. Sistem pendidikan di Thailand ada 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan kejuruan. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, dan pendidikan non-formal terdiri dari pendidikan sertifikat kejuruan dan program short course. Ini mirip dengan Indonesia, di mana di Indonesia ada pendidikan formal di mana siswa melalui tahapan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kalau pendidikan sertifikat di Thailand mirip seperti di Indonesia adalah pendidikan kejuruan, SMK atau STM. Sistem silabus dan pokok bahasan serta jadwal pelajaran adalah sama seperti di Indonesia. Adanya kurikulum pendidikan Islam di Thailand sama halnya pendidikan di pondok pesantren di Indonesia. Kurikulum di Jepang. Di Jepang, pendidikan dasar tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan naik ke kelas 2, demikian seterusnya. Ujian akhir tidak ada, karena SD dan SMP masih termasuk kelompok compulsory education. Ada kemiripan dengan program wajib belajar 6 tahun bagi siswa Indonesia, namun di Indonesia siswa tetap membayar tuition fee, kecuali mereka sekolah di sekolah pemerintah. Di Jepang, untuk level TK, siswa lebih cenderung memberikan pelatihan dan pengembangan kebiasaan sehari-hari. Sangat berbeda dengan di Indonesia, saat TK anak-anak sudah diajarkan membaca dan lain-lain. Di Jepang, di SD diajarkan kebiasaan hidup pada kelas 1 dan 2 agar anak-anak diperkenalkan dan dibiasakan pada pola hidup mandiri. Pembelajaran tentang moral sama halnya di Indonesia, semuanya diimplementasikan dalam pelajaran agama. Pada tingkat SMP di Jepang, kurikulum dititik beratkan pada pendidikan bahasa Jepang, matematika, IPA, dan IPS. Sama halnya di Indonesia, namun di Indonesia pengajarannya secara spesifik seperti geografi, sejarah, dan lain-lain. Bahasa Inggris baru dijadikan pelajaran wajib di level SMP pada kurikulum 2002. Namun di Indonesia, sejak SD siswa sudah mempelajari bahasa Inggris sesuai kurikulum 2013. Pelaksanaan ekstrakurikuler adalah sama seperti di Indonesia. Untuk level SMA, di Jepang ada sedikit kompleks. Bahasa Jepang dikelompokkan secara literatur, klasik, dan modern. Penjurusan dilakukan di kelas 3, di mana ada jurusan IPA dan budaya atau sosial. Bila dibandingkan dengan Indonesia, penjurusan dilakukan di kelas 1 atau kelas 10. Ada jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Ada juga adjunct kelas di Jepang sama halnya di Indonesia, menjadi tempat wisata, perkebunan, dan lain-lain. 9. Kurikulum di Finlandia. Finlandia merupakan negara yang menempati nomor 1 dalam kualitas pendidikan berdasarkan Organizations for Economic Cooperation and Development atau OECD. Finlandia tidak menggenjot siswanya dengan menambah jam-jam belajar.
memberi PR tambahan, menerapkan disiplin tentara, atau membombardir siswa dengan berbagai tes. Sangatlah berbeda dengan guru di Indonesia. Di sini setiap guru memiliki otoritas masing-masing, memberikan PR dan tugas tambahan karena tuntutan kurikulum. Di Finlandia memberikan kesempatan kepada siswa usia 7 tahun belajar lebih sedikit, sangat berbeda dengan siswa di Indonesia dengan usia yang sama, di mana jam belajar sesuai kurikulum. Siswa di Finlandia lebih mandiri dan bertanggung jawab, sangat berbeda dengan siswa di Indonesia, belum bertanggung jawab atas skala pekerjaannya. Di Finlandia, siswa tidak diberikan ranking agar tidak membanding-bandingkan dengan siswa lainnya. Sangat berbeda dengan Indonesia, adanya ranking di mana untuk memperoleh beasiswa di level berikutnya. 10 kurikulum di Australia. Kurikulum di Australia, di mana pengajaran yang diberikan adalah memberikan pemahaman kepada para siswa dan bukan hanya sekedar pengetahuan. Mereka menerapkan kurikulum Understanding by Design atau UBD. Di Australia diadakan ujian nasional pada level tertentu. Ujian nasional di Australia dengan menekankan pemahaman siswa dalam presentasi, diskusi kelompok kecil, dan lain-lain. Sangatlah beda dengan Indonesia, di mana setiap ujian nasional dengan memberikan soal pilihan ganda. Kurikulum yang digunakan adalah integrated curriculum, di mana dengan menggabungkan mata pelajaran sejarah dengan bahasa Inggris, sehingga waktu yang diberikan untuk mempelajari suatu topik menjadi lebih lama. Ya, sangat berbeda dengan Indonesia, karena di Indonesia kita memiliki mata pelajaran sendiri-sendiri yang tidak bisa digabungkan. Di Australia hanya 4 subjek, di mana siswa dapat memilih 2 core and the electives. Sangat berbeda dengan di Indonesia. Siswa setidaknya belajar 14 subjek dalam 1 semester. Sistem perkuliahan di kelas secara coursework dan by research. Di sini sangat kemiripan dengan sistem perkuliahan di Indonesia, di mana siswa belajar di kelas besar dan setelah itu melakukan research.